Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Saudara Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, para pejabat di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, para relawan, dan Bapak Ibu yang baru dilantik. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Taala. Kita sudah bisa mengisi jabatan-jabatan yang lowong selama ini, yaitu 10 jabatan. Hanya sayang ada beberapa tertunda pelantikannya pada hari ini, ya, karena sesuatu dan lain hal, tapi tidak ada kaitan dengan hasil dan sebagainya. Saya jika ada keraguan dari mereka yang lulus dalam open bidding, bisa dilihat dari tulisannya. Tulisan itu karya tulis, makalah, tidak bisa tidak bisa dimanipulasi dalam penilaian. Jadi bisa dibaca, semua orang bisa melihat. Kalau wawancara mungkin bisa subjektif, tapi ketika karya tulis tidak. Saya tak percaya, karena saya percaya dengan semua tim Pak Sekda dan tim yang lain. Ya, dan saya yakin saudara, kalau Meli Sapri ini tak pernah jadi ajudan saya waktu di kota. Yang jadi ajudan itu justru tak lulus dua-duanya. Karena saya siapa yang nomor 1 itu yang dilatih. Kecuali ada hal-hal yang ini harus kita lakukan. Kami kita menghargai daripada siapapun yang sudah bagian itu. Tapi saya tahu terlihat satu-satu itu orang lain. Satu-satu saya tahu juga. Jangan sampai hal yang di luar aturan kepegawaian saudara lakukan. Ya, jangan sampai itu kantor, karena kantor lalu bini kita datang banyak kegiatan proyek apa sini. Tahu ya? Saya dengar, ya. Jangan urusan ini, urusan dia. Paling kalau saya, istri saya juga ya, kalau urus PKK, deklarasi yang lain jangan urusan lain. Kalau kau mau urus, tidak suruh ini urus ini. Harus tegas, harus ada lagi. Ya. Kemudian ke depan, sedapat mungkin, ya. Tapi masih satu kali lagi. Yang di open bidding itu harusnya yang eselon 2B, yang 2A itu harus lewat job supaya dia matang dalam kepemimpinan. Ya. Karena jangan sampai begitu eselon 3A pikir eselon 3 lompat dari eselon 2A, tak pernah di eselon 2B, sehingga bisa jadi yang dulu atasan dia sekarang jadi bawahan dia. Nah, karena budaya kita masih PKU-nya masih ada, nah ini harus dihindari. Tapi keinginan saya sejak lama, saya ada pejabat eselon 2 itu di bawah 40 tahun. Nah, hari ini bisa terjawab sudah 22 atau 2 ini sama 2 yang umurnya 38 tahun. Ini nomor berapa ya? Ya, 41 tahun 15. 1 tahun, oke 38 ya? 38. Ini 38. 1 berarti masih 79. Nah, kenapa? Dengan masa kerja dia masih lebih dari 20 tahun, mungkin dia bisa berkarir pusat, ya, kementerian, bisa ikut open bidding untuk eselon 1 di kementerian. Nah, kalau enggak seperti itu kan kita repot. Nah, Satpol PP saya tengok Polda ini dah melengkung.
Jadi udah miring. Nah, yang tegak-tegak ini kan waktu itu cuma dua ya. Kalau tak pakai medius, Anton. Jadi pilihan saya dari Anton aja protein sedikit tu. Yakin beliau itu. Kalau kota saya jalan kan begini, dah kacau lagi dia bilang. Itu kan begini tak berdiri. Nanti saya tegak-tegak kan mau tak bisa. Begitulah dia modelnya. Bisa. Ya. Coba aja kalau siap, coba siap. Y. Antonius Salim, SEMSI. Dr. Andes Haji. Dr. Andes Ignatius, SHMSI. Insinyur Aryan Warif, MT. Dr. Andes Sugeng. Windy Prihastari, SI. Dr. Gigi Hari Agung Cahyadi, NS. Rita Hastarita, Esos, MSI. Muhammad Bari, Esos, MSI.
Hadirin tamu undangan yang kami hormati, Gubernur Kalimantan Barat memasuki tempat acara. Selamat datang kami ucapkan, kami silahkan berkenan menempati tempat yang telah disediakan. Pembacaan surat keputusan. Keputusan memberhentikan dengan hormat Saudara nama Y. Antonius Rawin SEMSI NIP 19660902 199403 1005 pangkat golongan 2 pembina utama muda 4C dari jabatan pimpinan tinggi Pratama selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat 2020 tentang pengangkatan pegawai negeri sipil dari dan dalam jabatan pimpinan tinggi Pratama di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Gubernur Kalimantan Barat menimbang dan seterusnya mengingat Ya, sesuai dengan aturan, ya, lakukan inovasi-inovasi, ya, dan harus ada percepatan di dalam merealisasikan anggaran. Yang lama jadi catatan saya, ya, siapa yang lama kerja jadi catatan. Kita harus cepat, ya. Kenapa Pak Manto yang saya ganti? Saya lihat pakai baju perhubungan tuh kurang tegak. Kalau celana bisu, mana bisa rapi tegak, ya, dan biasa pun bisu kan, bisu kan? Pak Manto ini pendekar celana bisu ya, enggak itu tidak rapi tegak. Ini hubungan ya, nah, terus. Saya rasa Bapak harus disiplinkan kembali, ya, pegawai perhubungan, ya, yang tak mau pakai sepatu kerja, pakai sepatu cat, suruh dia tak usah pakai sepatu, dia sendalnya. Karena Pak Manto tak pernah menegur dia, baru saya tahu. Pakai baju perhubungan, tapi sepatu cat kan tak nyambung, ya. Gitu. Jadi apapun yang terjadi di lingkungan kerja saudara, saya pastikan saya tahu. Ya. Saya pastikan saya tahu. Dengan saudara kecil saya tahu. Saya pasti tahu. Jadi saya harap itu jadi perhatian. Itu
itu kepala dinas PU, ya, jangan sampai komisi juga di sini. Saya ingatkan aja, kerja sesuai aturan. Jangan ada yang datang minta proyek atas nama saya. Ingatkan ya. Nah, kalau ada, tanggung jawab. Ya. Mau dibilang apa tim ke, mau dibilang ini ke, mau bilang nggak usah. Suruh ikut yang baik. Ya, yang mau kawan saya, yang untung dia. Saya terungkapkan ketika periksa dan mulai. Saya juga mana aja. Ya. Jadi saya bilang, Bapak periksa aja semua sampai ke pengadilan, tak apa. Saudara, saya tetap minta periksa tenaga sampai ke pengadilan. Di mana di sana, siapa-siapa yang dari silakan. Kita minta aja. Ya. Itu Bapak Ibu. Pertanggungjawaban anggaran ya, harus betul-betul, jangan jadikan menjadi beban. Kalau udah mau diaudit, yang pusing itu DKP. Ya, harusnya kan belanja 1 triwulan, SPJ-nya siapkan koreksi. Triwulan kedua begitu lagi, triwulan ketiga begitu lagi, yang begitu triwulan keempat mau audit kan gampang. Ini supaya dia numpuk-numpuk. Itu juga percaya dia. Artinya mana? Kasih tahu tapi suatu. Jangan suka manggil orang kontrak, udah jelas. Ya, bayar ya bayar. Jangan dipanggil lagi koreksi ini koreksi itu. Kalau perlu jangan berhubungan dengan yang berurusan sama kita. Jadi gunakan IT itu dengan baik. Ini yang saya kan panggil dulu koreksi kontrak, macam dia pintar sendiri. Ya, udah tahu dari awal. Jangan tuh, saya dengar aja keluhan orang. Tuh, Pak Biro Ekonomi itu harusnya paham semua. Bagaimana inflasi ya. Kan itu sudah 3 kota tuh, Pontianak, Singkawang, Sintang. Nah, Sintang ini selalu menyumbang inflasi. Pontianak deflasi, Singkawang deflasi, inflasi. Inflasi boleh, tapi kalau terlalu tinggi baik, karena mengerus daya beli masyarakat. Itu kan boleh. Nah, kemudian ada lagi sumber-sumber pendapatan kita, sumber-sumber daya alam kita. Ya. Jangan sampai lewat begitu aja. Koordinasi sama dinas lingkungan hidup, hutanan. Kalau kita mau kasih tahu. Perkebunan, ya, yang kira-kira lahan di konsesi dia tapi tetap tak ditanam, hak masyarakat belum diselesaikan, nah itu harus kan mempengaruhi ekonomi kita. 2,8 juta hektar sudah diberikan, tapi ditanam baru misalnya 900. Hanya rugi kita. Saat ini juga tanjungnya udah habis, tinggal lahannya. Begitu pusat mau minta sediakan lahan untuk tanam jagung, tanam singkong, tanam ini, itu tak punya lahan lagi. Karena di bawah konsesi perusahaan-perusahaan tertentu. Ya. Itu juga harus dipetakan. Bukan. Kemudian juga kalau buat rambutan, bidang ekonomi, bidang apa, buat yang benar, data itu yang benar, ya, buat data yang rampot. Saya itu kan data yang lainnya, saya tak pakai itu yang kita buat. Ya, penting buatnya, karena saya tak pakai. Karena saya selalu lihat datanya ini benar nggak, data tak benar itu bisa semua data kita benar, jadi nggak usah pakai. Kan capek buat data yang akurat, data yang valid.
minta kepada Pak Ernest Budiman, saudara dari Biopom ke Dapil itu tidak beda-beda. Tapi saudara harus bisa melebihi kerjanya Pak Gatot. Penawin juga melakukan hal-hal ini. Yang diubah, lanjutkan dengan inovasi-inovasi yang saudara lakukan. Data penduduk harus transparan. Misalnya, kabupaten ini berapa? Saya punya data yang valid tentang itu. Akhirnya ketika pilkada yang lalu saya gunakan data. Di mana saya harus berbuat apa, di mana saya berapa. Itu. Bukan data semau saja. Oh, saya tak mau pokoknya ini harus ini, tidak bisa. Tidak bisa. Orang mau pakai data juga ini data. Nah, bagaimana caranya data terpadu DTKS itu, itu valid. Nah, kita punya bidang pemberdayaan masyarakat. Jadi data penduduk itu penting, terutama SDM-nya, pendidikannya dan sebagainya. Itu harus jelas supaya ketika investor masuk, dia juga kan butuh TKA. Nah, ketika investasi asing PMA, maka dia akan lihat investasi dia akan datanya sekian, pekerja lokal, sekian pekerja asing. Lalu ahli teknologi ada enggak? Ungkap, ungkap supaya masyarakat tahu, jangan dikira enggak. Contoh misalnya saya tanya, berapa sih pekerja di salah satu perusahaan? Oh Pak, kita pekerja lokal sekian ribu, pekerja asing bilang hanya 300 misalnya, atau 200. Kenapa masih ada? Karena belum ada yang bisa mengganti untuk mengoperasikan mesin, mengoperasikan semua kegiatan produksi. Lalu dari kirim, oh kita sudah kirim Pak 100 orang, pulang harus didampingi dulu. Nah, itu dijelaskan. Nah, banyak sekali aturan-aturan di bidang tenaga kerjaan, mungkin ratusan. Ada berapa Pak? Harusnya Bapak hafal ada berapa. Nah, ketika Kementerian Pusat bilang daerah menghambat, sampai yang ke dia, tidak ada aturan itu dengan dasarnya adalah keputusan gubernur, tapi seluruhnya, kebanyakan, hampir seluruhnya keputusan menteri dan peraturan pemerintah yang membuat mau itu. Nah, bagaimana saudara berinovasi supaya aturan-aturan ini mudah? Organisasi, ya. Sekarang dibuat bagaimana pusat pengendali eselon 4 tidak. Wakil Presiden sudah nyampaikan eselon 3. Nah, sekarang pertanyaan dinas mana yang sekarang ini masih perlu eselon 4? Dinas mana yang eselon 3 pun tak perlu? Seperti inspektorat misalnya, kan itu. Ya. Itu misalnya perencanaan itu harusnya 1 tahun sebelumnya. Ya, jangan takut memutuskan di urusan itu. Ada barang dari jasa. Jangan takut memutuskan orang yang nawar lebih tinggi, tapi rasional. Sekarang kalau misalnya, kalau jalan sih nggak masalah, kurang volume suruh itu. Sekarang kalau gedung buang sampai 20-25% mau jadi apa tuh? Dia buang tawaran 20%, banyak 11%, udah 31%. Untung apa itu? Kan bahaya tuh kalau gedungnya ada masalah, berarti kan total loss. Itu bahaya. Nah, saya minta juga jalan itu kualitasnya nggak boleh. Jangan ada lagi lapisan dasar jalan itu semen campur tanah, tak ada lagi. Yang ada LPB, LPA. LPA nya 15 cm, kalau dapat LPB nya 15 cm. Ya, kemudian biar mahal nggak apa-apa, tapi dia punya
dari Dukung bisa di atas 15 ton. Terus sekarang jalan dekat bawah pasir juga dah pecah-pecah. Dan jangan berikan kepada kontraktor yang cuma betul kan suka marah-marah di Facebook tuh. Jangan tuh. Itu calon proyek. Dia cuma ikut kan. Nanti mundur dapat uang mundur. Nanti tak boleh lagi. Itu marah-marah dia jangan marah. Dia mau ngomong apa di Facebook dia lah. Dia ngomong apa dia lah. Kau tetap juga cari gubernur. Kalau aku Pak Nosan atau aku Pak bisa tetap sektan. Kecuali dia ngomong kayak gitu, besok kita berhenti di gubernur. Tapi dia lah betul yang dia ngomong. Saya dah tahu tepiannya. Yang suruh buat pagar 3 bulan kubang, yang suruh buat waterfront miring, yang suruh buat bangunan sekolah tak selesai dikerjakan lari. Yang ada kayak gitu aja. Jadi jangan tanggapi kayak gitu. Yang pendidikannya, jangan sampai nanti kena periksa semua lagi. Pak, Bapak harus lebih tegas. Yang suka bermain di situ keluar, kita saja. Keluarkan aja. Pak Anda itu saya minta itu alur dari proposal untuk bantuan sosial dan hibah itu betul-betul dibuat ketat, ya, dan transparan. Orang sekarang masuk kan tidak perlu misalnya hadir menghadap Bapak, ya, cukup lewat email atau apalah terserah aplikasi apa, tapi tidak berharap, ya. Yang di sekolah sama dinas jangan ada menganggarkan untuk kegiatan-kegiatan lomba ini lomba itu dulu untuk sekolah. Bagus dinas siapkan misalnya bagaimana mempersiapkan sekolah untuk masa-masa ke depan, ya, dalam pandemi COVID ini. Itu. Ya. Jadi saya rasa itu seperti tugas sudah tahu, bersiap-siap kena omel terus. Ya. Jadi kalau dia sudah biasa dan ngasih omel, itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada hal yang tidak berkenan. Sudah tegak dikit lah kau, boleh ikut, boleh jadi. Dari Bidang Kopi Pak Ilyas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang telah memberikan polisi permanfaatan juga sertijab kepala Satuan Polisi Pamung Praja. Izin dihadiri dengan foto bersama untuk dokumentasi hari ini berkenan dengan program. Kami berkata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Pak Mansur. Izin Pak, 1, 2, 3. Tahan Pak. Boleh Pak, tangan gini Pak. Komando Pak, ya. 1, 2, 3. Siap, selesai Pak. 821.22 garis miring 53 tahun 2020 tentang pemberhentian dan pengangkatan pegawai negeri sipil dari dan dalam jabatan pimpinan tinggi Pratama di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Gubernur Kalimantan
seterusnya memutuskan menetapkan ke-1. Memberhentikan dengan hormat pegawai negeri sipil yang namanya tersebut pada Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat. 7. Frans Jeno SSTP, jabatan baru Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat. 8. DRG Hari Agung Cahyadi MKes, jabatan baru Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat. 9. Rita Hastarita Essos MSI, jabatan baru Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan tersebut pada lajur 10 daftar lampiran keputusan ini. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan ditetapkan di Pontianak pada tanggal 25 Agustus 2020. Gubernur Kalimantan Barat Sutarmiji ditandatangani. Daftar lampiran. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, dan bagi yang muslim izin saya untuk memandunya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pelantikan anak.